kebijakan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, periode kelima tahun keempat. Arah kebijakannya adalah sebagai berikut: mewujudkan Temanggung yang maju, mandiri, aman, damai, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera, sehingga desa juga bisa mengacu atau membuat satu arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 sampai dengan 2026, misalnya arah kebijakan ke desa yang maju dan mandiri, seperti halnya rencana aksi desa untuk peningkatan status kemajuan desa. Bagaimana desa itu bisa maju dan bagaimana desa itu bisa mandiri, kami sudah membuatkan contohnya. Semua desa kami sudah menyusunnya apa yang harus dilakukan desa untuk mencapai desa yang maju dan mandiri. Dari kegiatan atau dari rencana aksi tersebut dapat dirumuskan ke dalam bahasa arah kebijakan desa. Saya kira itu sekilas kaitannya dengan arah kebijakan yang mengacu pada RPJPD. Strategi tadi kami sudah sampaikan di depan, kemudian arah kebijakan juga sudah kami sampaikan di depan. Saat ini kami akan memberikan contoh program prioritas. Program prioritas Kabupaten Temanggung dalam RPJMD tahun 2020-2023 ada 32 program. Desa bisa menjadikan program ini sebagai acuan dalam menyusun RPJMD, tetapi harus yang merupakan kewenangan desa. Jadi misalnya program 1 dan program 2, yaitu program peningkatan akses pendidikan SD dan SMP. SD dan SMP ini adalah bukan merupakan kewenangan desa, sehingga desa tidak bisa membuat program ini. Tetapi desa bisa membuat program peningkatan akses pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi diganti untuk nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 3, program pelayanan kesehatan. Desa harus mempunyai program pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanan dasar. Kemudian program pengembangan dan pembinaan perpustakaan. Ini juga bisa dijadikan sebagai program desa. Kemudian program peningkatan mutu pendidikan keagamaan di masyarakat. Ini juga bisa dijadikan sebagai program desa. Selanjutnya program pembinaan kepemudaan, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program pengelolaan kebudayaan, program pengembangan wawasan kebangsaan. Ini juga bisa Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya program penanganan fakir miskin juga bisa dijadikan program di desa. Kemudian program perlindungan dan jaminan sosial, program pengembangan produk unggulan dan inovasi desa, program pengendalian penduduk dan informasi keluarga, kemudian program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, maupun program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan. Ini juga bisa dijadikan sebagai program dalam RPJMDes. Kemudian masih ada beberapa program lagi yang terkait dengan prioritas RPJMD Kabupaten yang bisa dijadikan sebagai program di tingkat desa, yaitu nomor 16, program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman hortikultura, program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak, program peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan perikanan, program pengembangan pariwisata. Itu bisa dijadikan sebagai program yang ada di tingkat desa. Kemudian program perencanaan evaluasi dan informasi pembangunan daerah
ini bisa diganti dengan program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan desa. Kemudian program penataan kelembagaan, tata laksana, dan peningkatan pelayanan publik, ini juga merupakan program yang bisa dilaksanakan di tingkat desa. Kemudian program peningkatan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian program pengelolaan keuangan daerah diganti dengan program pengelolaan keuangan desa. Kemudian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah bisa diganti dengan pelaksanaan kebijakan desa. Kemudian program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa, program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, program peningkatan pelayanan pencatatan sipil, program pemeliharaan dan ketertiban umum, dan program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta program pengembangan kawasan strategis. Program yang merupakan program prioritas kabupaten ini beberapa bisa dilakukan atau dijadikan sebagai program desa, tetapi kita juga harus melihat pada peraturan Menteri Desa yang terkait dengan program-program atau program prioritas dalam pelaksanaan dana desa. Bab berikutnya adalah bab penutup. Bapak Ibu semuanya, ini adalah bab yang dinanti-nantikan karena isinya tidak terlalu banyak, tetapi berisi tentang kaidah pelaksanaan RPJMDes sebagai penyusunan pedoman LKPDes. Kemudian juga berisi tentang tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan desa tersebut, dan juga hal-hal lain yang sekiranya dianggap perlu di dalam bab penutup ini untuk dicantumkan. Jadi sistematika dari bab 1 sampai dengan bab 6, bab penutup sudah kami sampaikan. Kemudian di dalam RPJMDes ini kita harus melampirkan beberapa dokumen, yaitu diantaranya adalah data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa, yang diperoleh kita dari RPJMD ataupun RKPD Kabupaten. Kemudian kegiatan atau hasil pengkajian keadaan desa yang meliputi 1. Penyelarasan data desa, kemudian penggalian gagasan masyarakat, kemudian penyusunan laporan hasil BKD dan hasil kesepakatan Musdes. Itu menjadi lampiran dalam RPJMD yang diatur, yang dituangkan di dalam format-format yang telah ditentukan. Misalnya daftar SDA itu format F.121, daftar SDM dalam format F122, daftar sumber daya pembangunan dalam format F123, daftar sumber daya sosial budaya dalam format F124. Kemudian rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dan dusun dan atau kelompok masyarakat dalam format F13. Daftar gagasan dusun atau kelompok dalam format F131. Contoh sketsa desa dalam format F131A. Contoh kalender musim dalam format F131 dan sebagainya. Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat dituangkan dalam format F13. Daftar gagasan dusun atau kelompok dituangkan dalam format F131. Hasil sketsa desa dalam format 131, kalender musim dalam format F131 dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, termasuk berita acara menjadi lampiran dari RPJMDes ini. Baik berita acara hasil pengkajian keadaan desa, berita acara hasil penyusunan RPJMDes melalui Musdes, maupun berita acara hasil Musrenbangdes. Dalam lampiran RPJMDes ini, kita akan bisa melihat apakah menyusun RPJMDes itu betul-betul prosesnya dilakukan atau hanya sekedar merumuskan visi, misi, dan program kegiatan,
tanpa melalui tahapan yang sudah ditentukan atau diatur di dalam peraturan bupati. Jadi dalam lampiran RPJMdes ini adalah merupakan satu hal yang penting supaya kita bisa melihat apakah RPJMdes ini sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sudah kami jelaskan di depan, baik prinsip partisipatif maupun prinsip yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, setelah RPJMdes atau rumus atau rancangan RPJMdes ini selesai disusun oleh tim penyusun RPJMdes, kemudian diserahkan kepada kepala desa. Kepala desa selaku pembina dalam penyusunan RPJMdes. Penyerahan RPJMdes atau rancangan RPJMdes ini dilakukan sebelum tanggal 4 Mei. Kemudian setelah kepala desa menerima rancangan RPJMdes ini, kepala desa melakukan musrenbangdes RPJMdes, musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas tentang RPJMdes. Kapan dilakukan musrenbangdes RPJMdes? Yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 9 Mei. Kades menyelenggarakan musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMdes. Peserta dalam musrenbangdes ini adalah tim penyusun, kemudian pemerintah desa, kemudian BPD, perwakilan pengurus lembaga kemasyarakatan desa, kemudian unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk anggota DPRD kabupaten yang berdomisili di desa setempat. Kemudian juga tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di desa. Dalam musrenbangdes ini yang menyelenggarakan adalah pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa membuat undangan kepada para peserta ini, saya minta untuk dilampiri dengan rancangan RPJMdes-nya, supaya masing-masing peserta ini dapat membahas terlebih dahulu di organisasinya masing-masing. Misalnya contohnya, rancangan RPJMdes ini menjadi lampiran undangan untuk PKK. Kami berharap PKK ini ada yang hadir perwakilannya, tidak harus ketua, siapa yang ditunjuk mewakili PKK. Sebelum hadir, harus sudah mendiskusikan terlebih dahulu, membahas terlebih dahulu dengan para pengurus dan anggotanya. Apa yang disepakati dan apa yang akan diusulkan dari PKK. Demikian juga Bapak Ibu semuanya, jikalau di desa itu ada 10 RW, maka 10 RW itu juga harus diundang. Yang hadir perwakilan dari 10 RW. Kalau ada 15 RT, semua 15 RT juga harus diundang. Yang hadir adalah perwakilan dari 15 RT. Tidak hanya 1-2 RT, tetapi masing-masing 1 orang. Dalam 1 RW 1 orang, dari RT 1 orang, mau ketuanya boleh, sekretarisnya boleh, bendaharanya boleh, anggotanya juga boleh. Dan terlebih dahulu, rancangan RPJMdes yang dilampirkan di dalam undangan ini harus dibahas dulu di masing-masing RT-nya. Harus dibahas dulu di masing-masing RW-nya. Apa yang akan diusulkan? Apa yang menurut RT atau RW itu tidak pas untuk dilakukan di tingkat desa selama kurun waktu 6 tahun. Sehingga semua komponen masyarakat ini
bisa mencermati terlebih dahulu rancangan RPJMDes dan mempunyai hak, mempunyai kesempatan untuk mengusulkan dalam Musrenbangdes RPJMDes. Demikian juga untuk Karang Taruna, demikian juga untuk Satgas Linmas ataupun kelompok masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin di sini Bapak Ibu semuanya adalah merupakan kelompok yang menurut kami kapasitasnya agak kurang. Sehingga kami berharap perwakilan kelompok masyarakat miskin ini adalah tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa. Jadi tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa ini bersama-sama dengan masyarakat miskin mengkaji, membahas, menyepakati apa yang menjadi rancangan RPJMDes ini dan memberikan masukan hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Jadi antara undangan dibagikan dengan pelaksanaannya jangan terlalu mepet, supaya masing-masing peserta ini dapat membahas, merapatkan, dan menyepakati di lingkungannya masing-masing. Maksudnya kalau itu masyarakat miskin ya dengan tim penanggulangan kemiskinan, kalau RT ya di RT-nya, PKK ya di PKK-nya dan sebagainya. Kemudian juga Bapak Ibu semuanya, kami berharap di dalam RPJMDes ini ada perwakilan dari forum anak, kemudian dari pemuda dan sebagainya, aktif menjadi peserta dan sebelumnya juga harus didiskusikan. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam RPJMDes ini juga pro terhadap masyarakat miskin, pro lansia, pro anak, ataupun pro terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus. Banyak contohnya Bapak Ibu semuanya ya. Misalnya saja adanya ruang terbuka hijau di desa masing-masing. Apakah di ruang terbuka hijau itu sudah pro anak ataupun pro untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus di infrastrukturnya dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, setelah undangan dan dilampiri rancangan RPJMDes ini disampaikan kepada semua masyarakat, dalam acara Musrenbangdes RPJMDes ini yang pertama adalah pembukaan. Kemudian pengarahan oleh camat dengan memaparkan pokok-pokok RPJMD kabupaten. Kemudian pemaparan pokok-pokok materi rancangan RPJMDes oleh kepala desa. Kemudian dilakukan pembahasan. Pembahasan ini peserta dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian setelah dilakukan diskusi, dilakukan pembahasan, maka acara berikutnya adalah penyimpulan hasil pembahasan rancangan RPJMDes ini oleh kepala desa. Selanjutnya penandatanganan berita acara hasil Musrenbangdes yang dituangkan dalam format F18 dan penutup. Jadi Bapak Ibu semuanya, rancangan RPJMDes yang dipaparkan oleh kepala desa ini harus ditayangkan dengan media yang jelas, sehingga masyarakat pada saat memberikan masukan dan melakukan diskusi itu menjadi lebih jelas dan juga terarah. Kami berharap ada kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan desa, sekali lagi bukan keinginan golongan tertentu. Dan kami berharap masyarakat semuanya sebagai peserta ini mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Bisa secara lisan, bisa secara tertulis yang nanti dibacakan oleh panitia. Kemudian berikutnya setelah selesai dituangkan dalam berita acara, maka rancangan RPJMDes ini dilakukan perbaikan oleh tim penyusun berdasarkan hasil musrenbang desa.
Jadi notulen dalam pelaksanaan musrenbang desa ini harus cermat. Apa yang diusulkan dan mana yang disepakati. Karena belum tentu yang diusulkan oleh peserta ini disepakati juga oleh peserta. Kemudian setelah musrenbang desa dibuat berita acara, ditandatangani oleh perwakilan dari peserta musrenbang desa, maka tugas berikutnya adalah menyusun rancangan akhir RPJMDes berupa rancangan peraturan desa. Ya, rancangan peraturan desa ini juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan desa. Penyusunan rancangan sampai penetapan RPJMDes ini dilakukan tanggal 9 sampai dengan 16 Mei. Rancangan RPJMDes ini disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 1 minggu setelah musrenbang des RPJMDes. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, bahwa RPJMDes yang telah disusun sistematika dari mulai bab 1 sampai dengan bab 6 dan lampiran itu adalah merupakan lampiran dari perdesnya atau merupakan lampiran dari raperdesnya. Raperdesnya mulai dari menimbang, mengingat, ya kan, memutuskan dan sebagainya. Kemudian sistematika RPJMDes ini adalah lampiran dari rancangan peraturan desa. Saya kira Bapak Ibu dari pemerintah desa sudah paham. Kemudian dari pemerintah desa ini membuat surat kepada BPD, kepada yang terhormat Ketua BPD. Dengan ini kami kirimkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDes tahun 2020-2026 sebagaimana terlampir. Untuk selanjutnya kami mohon dilakukan pembahasan dan kami minta untuk diberikan persetujuan. Dari pemerintah desa ini membuat surat kepada BPD. Setelah BPD menerima, maka BPD melakukan rapat internal BPD dulu, membahas tentang rancangan RPJMDes ini. Di internal BPD ini, Bapak Ibu, bisa memberikan tambahan atau mengurangi hal-hal yang ada di dalam rancangan RPJMDes ini. Barangkali kemarin karena BPD hadir pada saat musrenbang des, mungkin ada hal-hal yang belum masuk dari hasil musrenbang, bisa ditambah. Atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya perlu dikurangi pada saat hasil musrenbang des kemarin, tetapi belum dikurangi oleh pemerintah desa atau belum dihapus, maka bisa dilakukan komunikasi dengan pemerintah desa. Rapat BPD membahas rancangan peraturan desa tentang RPJMDes ini selambat-lambatnya 2 minggu setelah raperdes diterima. Setelah rapat internal Bapak Ibu semuanya, maka BPD melakukan rapat atau sidang BPD dengan mengundang pemerintah desa, tim penyusun RPJMDes atau stakeholder lain yang diperlukan. Mengundang resmi, kemudian dilakukan rapat BPD membahas rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Ya. Misalnya, ada hal-hal yang telah disepakati di dalam rapat internal BPD, disampaikan kepada pemerintah desa, ini kami setuju, ini tidak setuju, visinya jangan seperti ini, misalnya misinya jangan seperti ini, dan sebagainya misalnya. Kemudian dilakukan kesepakatan oleh pemerintah desa dan tim penyusun dan stakeholder yang lain. Setelah terjadi kesepakatan, maka BPD membuat persetujuan BPD tentang rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Ya, tentunya dari desa, dari pemerintah desa, dari BPD sudah paham bagaimana caranya menyusun rancangan peraturan desa. Tentunya dari BPD sudah paham bagaimana membuat satu keputusan BPD
tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Setelah itu BPD mengirimkan surat kepada pemerintah desa. Saudara Kepala Desa, rancangan peraturan desa saudara sudah kami lakukan pembahasan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, misalnya seperti itu. Kemudian nanti pemerintah desa melakukan perbaikan, penyempurnaan, kemudian berkomunikasi dengan BPD. Setelah ada persetujuan, maka BPD mengeluarkan persetujuan DPD tentang rancangan peraturan desa, yang berisi sekurang-kurangnya adalah bahwa Raperdes tentang RPJMDes ini kami setuju. Kemudian Raperdes RPJMDes ini untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes. Setelah Kepala Desa mendapatkan persetujuan dari BPD, maka tanggal 18 sampai 23 Mei 2020 ini adalah tahap evaluasi peraturan desa. Siapa yang melakukan evaluasi peraturan desa? Yaitu camat. Kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDes